Ustadz, kalau yang tadi kita bahas masalah kaki sakit ini, saya banyak mendengar itu diderita keluhannya nih sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu keluhannya kalau saat sholat sakit kakinya. Artinya kan seorang yang selalu taat ibadah nih tadi. Pastilah atau bisa dikatakan pasti selalu berdoa untuk kesembuhannya. Ya kan? Dalam sholat pun mohon agar diberi kesehatan. Nah, Diduduk di antara dua sujud itu kan ada ya. Wajiburi gitu kan, dan seterusnya. Kenapa kok timbul sakit? Baru udah doa seperti itu. Apakah nggak ngerti detailnya seperti itu, Ustaz? Iya, ini Haji J, ini pertanyaan ini bagus. Selama ini orang itu selalu bilang kalau kita berdoa pasti dikabulkan, kan begitu. Ayolah kita berpikir secara rasional. Wong kita duduk di antara sujud dalam sholat aja kita salah satunya mohon agar diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Itu pun orang muslim pun banyak yang sakit. Bahkan sakit nggak sembuh meninggal. Itu harus berpikir sebenarnya. Berarti tidak semua doa orang muslim itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu harus nomor satu difikirkan itu. Nah, kenapa kalau tadi pertanyaan Haji C itu, kenapa itu kok bisa belum diberi kesembuhan? Karena nggak ngerti, Ji. Jadi tidak tahunya itu karena apa? Karena titik sakitnya itu nggak tahu. Selama ini banyak orang muslim yang pinter-pinter tuh nggak ngerti sakit itu dari mana. Dianggap sakit itu digugurkan dosa. Lah, kalau digugurkan dosanya, ya nggak usah ke rumah sakit. Nggak usah keluh kesah. Nggak usah keluh kesah. Nggak usah minum obat. Biar aja, katanya dosanya digugurin, kan begitu. Nggak usah. Kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ambil dari satu ayat yang sering saya ceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Titik inilah sebenarnya dasar bahwa sakit itu disebabkan dari buah tangan kita. Ya. Dari kalau ini buah tangan kita, yaitu musibah, atau kita ambil salah satu musibah itu yaitu sakit, berarti dari dosa-dosa kita. Nah, dosa mana? Nah, salah satunya kalau lutut itu salah satunya dosanya adalah kalau mengatur rumah tangga ada kekakuan, ada ego, ada marah. Kan seperti itu, Ji. Itu nomor satu itu dulu. Nah, disitulah nanti diterapkan. Tadi kalau saya cerita, kalau memang itu belum sembuh sekian bulan, belum ada geser perubahan, barangkali di situ ada sihir. Berdoalah untuk sihir. Saya sering menceritakan kalau doa untuk sihir itu seperti ini. Semua orang bisa kok menjalankan. Dan banyak orang yang terkena sihir di depan saya, coba doa seperti ini. Dia doa sihirnya langsung luruh, langsung diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sembuh. Sebenarnya mudah. Cuma orang itu dablek. Dia merasa dia punya gaya sendiri yang bisa menyembuhkan. Boleh dites, jangan asal bicara. Tes dulu, bisa enggak? Kalau nggak bisa ya jangan ngomong kalau itu bisa. Kan seperti itu. Nah, ada sihir, cara sihir didoakan kalau sihir itu kalau sakit itu karena sihir terus ada dan guna-guna dilemparkan oleh orang dolim, ya didoakan agar orang menyihir kita itu agar diselamatkan oleh Allah. Doain aja seperti itu dengan khusyuk. Selamatkan orang yang menyihir diriku, yang menyadat diriku, ya Allah, khususnya menyadat kaki lututku ini. Selamatkan dia ya Allah, amin. Selamatkan dia ya Allah, amin. Tulus, gak usah ada dendam. Kemudian selesai, amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lanjutkan itu terus-menerus. Nah, kalau itu sudah kok berkurang, berarti memang insya Allah betul ada sihir. Kalaupun ada sihir berkurang, tapi 1-2 bulan kok muncul lagi. Bukan muncul, enggak sembuh. Nah, enggak sembuh. Maksudnya sudah berkurang tapi belum total. Nah, berarti dulu orang itu sering ngamalin. Jadi dia kelihatannya baca Quran tapi untuk duniawi. Nah, itu juga masalah.
Jadi kalau seorang muslim dia baca ayat Quran tapi untuk duniawi, untuk ini, dunia semua, ya sudah. Allah nggak akan ridho seperti itu. Jadi yang baca Quran hanya satu, lillahi ta'ala. Tapi kalau baca Quran untuk duniawi, untuk kaya, untuk biar di ini, di itu, tidak bisa. Tidak ada hubungannya dan tidak ada tuntunannya. Jadi kalau dia dulu sering dalam berjamaah itu, mamanya dia baca Quran tapi untuk dunia, jelas dunia ini macam-macam ya. Intinya dunianya di dunia ini. Untuk kaya, untuk kesenangan hidup, atau untuk keselamatan dan sebagainya, nah itu nggak akan bisa. Nah itu malah masuk makhluk. Nah, makhluk itu tambah lama itu nanti akan turun sampai ke kaki. Makanya orang-orang yang sering mengamalkan itu, baca-bacaan itu, pasti kakinya berat, tubuhnya berat. Nah itu belum tentu ini. Sehingga dia kalau sholat setelah sujud itu mau, setelah sujud mau berdiri itu sulit. Karena berat semua tubuhnya, itu kebanyakan amalan. Karena memang banyak yang tidak tahu bahwa kebanyakan amalan itu ya sama aja, kebanyakan jin dalam tubuh. Walaupun dia dirasain ada sakit enggak? Kalau sakit enggak, tapi beratnya minta ampun, nah itu amalan sudah. Jadi dia banyak bawa jin, kenapa? Ya itu tadi ngamalin untuk ini, untuk sejak dulu. Ya sudah, kalau sudah seperti itu. Ya kalau memang mau dilepas, ya dilepas. Tapi kalau enggak, ya sudah berat terus sampai akhir hayatnya. Itu, walau alam. Waduh, terima kasih banyak nih penjelasannya Pak Ustadz. Aduh, tinggal bagaimana kita menjalankan ini kira-kira aja ya. Paling enggak harus mengakui dulu bahwa ada salah di dalam menjalankan rumah tangga seperti itu ya Pak Ustadz ya. Harus bisa mengintrospeksi diri. Iya, harus introspeksi. Katanya sering muhasabah. Dan muhasabah itu hanya cuma astagfirullah. Astagfirullah itu bukan muhasabah, itu zikrullah dengan mengucap istighfar. Muhasabah itu membaca diri sendiri, tahu kesalahannya, mohon ampun. Kalau mamanya yang kita ingat itu kebaikan kita, lepas, jangan diingat. Karena kalau itu kita ingat, kita jadikan kekuatan untuk mengingat, itu malah bisa menjadi sombong. Jangan. Yang kita ingat salah dan dosa. Nah, seorang muslim itu untuk mengingat salah dan dosa sulit. Iya. Karena dia merasa dirinya tidak pernah ada dosa. Sulit itu pasti. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa jalaninnya. Insya Allah. Bang Ji.